Nah, di tengah ramainya nih media online ya, Pak Fir ya. Sekarang kan informasi itu kalau kita kan mau baca berita Serambi kan besoknya mau keluar gitu. Besoknya baru keluar, kejadian hari ini kan besok harus baru keluar. Nah, di tengah ramainya media sosial, media online yang cukup ya sangat bagus-bagus juga media online sekarang. Serambi kira-kira merasa tersaingi nggak nih Pak Fir? Di awal-awal mungkin terganggu juga sebenarnya di awal, tapi karena banyaknya berita-berita hoax di Media sosial. media sosial, mungkin itu juga yang membantu kita orang tetap mencari Serambi, Pak. Oke. Walaupun mereka sudah tahu informasi melalui online, tapi dia belum puas juga Kalau belum baca yakin. Serambi. Ya, kalau baca Serambi. Iya. Makanya kita selalu menjaga itu supaya berita kita ini lebih kredibel dan independen gitu. Ya. Tapi biasanya memang karena saya kebetulan di redaksi memang kita Pak Fir juga punya media online ya, serambinews.com, dan itu juga update per menit, per jam, per 2 jam kita selalu update ya berita-berita aktual, dan biasanya yang keluar besoknya itu udah berbeda. Berbeda. Jadi kita juga dituntut nih Saudara oleh pemimpin redaksi. Jadi ketika yang diproduksi untuk koran itu tentu berbeda dengan yang sudah tayang pada online ya. Supaya juga itulah nilai yang ditunggu juga besoknya. Iya, iya betul. Beritanya bagaimana besoknya itu yang ditentukan oleh pembaca kita. Tapi di online kita tumbuh juga kan? Online tumbuh ya Tetap sekarang tumbuh, alhamdulillah ya. walaupun juga online tumbuh ya, kita usahakan juga cetaknya juga minimal bertahan dan tetap ada terus. Iya. Ini selama COVID Pak Fir balik lagi ke komersil, tadi ada nggak sekarang yang lagi dikerjakan di belakang untuk cetak komersil? Kemarin itu kan waktu launching Gema ya, gerakan masker. Iya. Itu waktunya sangat singkat juga itu. Kita dapat kerjaan juga itu dari Bang Aceh, ada dari PT Miva, ada juga dari Medco untuk mencetak poster. Selebaran ya? Selebaran. Ya. Jadi karena waktunya sangat mepet, jadi semua mesin kita pakai Pak Subur. Ya nilainya sampai ratusan juta lah. Yeah. Dan itu juga membantu kita di masa pandemi ini. Tapi itu tadi walaupun nanti di sisi lainnya ada renggang waktunya agak turun, tapi ya pada hari itu lagi padat ya Mas Bur. Ini kita ada kontrak rutin dengan beberapa, seperti katakan dari UTU itu aja rutin tuh. Nanti pada waktu itu mereka masuk nih ordernya. Jadi pas itu berarti per 6 bulan sekali mereka? Per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Jadi karena kita tadi banyak pelanggan kita yang tersebar di mana, mungkin alhamdulillah juga pada saat order sini tidak ada akan datang dari order lainnya. Artinya kita tetap terus beroperasi di belakang. Iya. Di belakang itu ada berapa banyak karyawan nih Pak Fir? Iya. Kalau operator kita sekitar 12-13 orang. Masuk situ ada operator mesin lipat, mesin potong, mesin lem, mesin pon. Cuman yang rame itu tenaga lepas. Kita kan perlu tenaga untuk finishing untuk lipat, untuk lem. Itu kita pakai tenaga warga sekitar sini. Oh, mereka berarti dibayar, digaji per harian berarti. Bukan per pekerjaan berarti? Bukan harian memang. Karena memang kita ingin berdayakan masyarakat sini. Mungkin beda lah, mungkin orang sebagian bawa order cetakan kan keluar gitu kan. Karena kalau cetakan besar itu mereka nggak mampu di sini. Dia bawa ke Medan dan juga bisa bawa ke Pulau Jawa, sehingga semuanya itu larinya ke daerah lain. Kita akan berdayakan warga sekitar untuk ya minimal ya mereka ada pendapatan perharinya. Nah, berarti yang kerja di belakang itu kebanyakan warga di sini, di Kecamatan Inginjaya. Iya, di Kecamatan Inginjaya. Ini salah satu ini kita ya, Saudara Alun, bahwa kita memang ingin memberdayakan tenaga kerja dari kita sendiri gitu, bukan orang lain. Nah, menarik nih Pak Fir, udah 30 menit lebih kita ngobrolnya nih. Alhamdulillah. Ada 170 yang lagi menonton ya. Coba kita lihat. Ya, kebetulan tidak ada yang bertanya. Mungkin dari tadi asik dengar ya mungkin ya. Asik mendengar ocehan kami.
Nah, Saudara Lun, mungkin karena kita nih sudah setengah jam lebih ya kita ngobrol, mungkin ada pesan dari Pak Fir bagaimana jika klien itu ingin datang ke Serambi, apakah langsung deal nih? Oh, ini harus kerjasama, ada penawaran dulu atau seperti apa nih Pak Fir? Kalau bagi klien-klien baru itu memang minimal kita harus ketemu dulu Mas Subur. Minimal harus datang kemari untuk ya kesepakatan harga dulu, kesepakatan speknya. Nah, tapi kalau udah rutin nih Mas Subur, nggak perlu kemari Mas Subur. Oh ya, kan ada kontrak, tinggal kirim materi aja. Kita dari Melabuh nih, tinggal kirim materi via email, langsung kita cetak gitu, tidak repot, malah barang kita kirim gitu. Tapi kalau yang pelanggan baru ya kami harapkan memang harus kemari, karena baru perlu kita sepakati dulu lah speknya, kertasnya apa, ukurannya, karena memang kalau ditanya harga kita itu kok mahal, mungkin speknya beda. Dia tanya ke percetakan lain dengan spek yang berbeda. Jadi kalau kita nggak ketemu ya artinya bisa miskomunikasi nih Mas Subur. Karena harga ini sangat penting nih menjadi pilihan-pilihan dari pelanggan kita. Jadi kita harus sinkron speknya kita apa dan mereka speknya apa. Jadi baru ketemu bisa kita bandingkan harga kita dengan mereka. Nah, artinya Saudara Lun, ketika Anda ingin mencetak ke Serambi itu yang harus dilihat dulu spesifikasi dari jenis apa yang akan bahan apa yang akan dipakai gitu ya Pak Fir ya. Dan juga informasi Saudara Lun, para pekerja di Serambi ini sangat 4.0. Jadi seperti Pak Firdaus sampaikan tadi, kalau memang belum jumpa udah sering komunikasi, misalnya ada di Kutacani ya, ada di Gayo Luwes, di mana aja tinggal WA bahannya, tinggal kirim apakah via email, apakah via WhatsApp gitu. Jadi nanti sebelum dicetak pasti akan direview dulu, dikirim lagi berkas draft awal ya, bisa dilihat. Kalau memang udah deal langsung action gitu. Jadi awalnya itu dilihat, didesain dulu, misalnya katakanlah majalah ada sekitar 20 halaman misalnya. Jadi majalah itu di layout dulu oleh tim yang memang tim percetakan yang sangat mampu di bidangnya. Boleh ada permintaan desain seperti apa juga kita tampung. Jadi seperti kita kerjasama cetak majalah Habalangsa. Habalangsa itu dia tidak punya tenaga desain Mas Subur. Jadi mereka kirim materi mentah, kita foto-foto, memang udah ada panduan sih, halaman 1, halaman 2 yang mana. Jadi kita desain, dia nggak perlu kemari. Kita desain, kita kirim PDF-nya ke sana, lihat, koreksi, balik kemari, itu semua via email. Oke, cetak. Sangat efektif. Jarak tidak menghambat kita lah. Jadi apalagi lagi COVID ya Pak Fir. Iya, lagi COVID. Jadi untuk tanda bisa cetak tuh nanti Pak Fir tuh akan nanya, udah oke udah belum? Tinggal kirim jempol di WA langsung cetak. Langsung cetak. Langsung nyampe gitu ya. Nah, itu biasanya durasi Pak Fir, misalnya majalah nih, ada 20 halaman misalnya, 20 halaman. Itu durasi pengerjaannya misalnya kayak Habalangsa tadi kan udah ada tim desain ya, tim grafisnya. Itu bisa memakan waktu berapa lama tuh? Yang lama tuh di desain ya. Kan mungkin juga mereka perlu persetujuan kabar lagi. Itu biasanya pengalaman kita kemarin, desain itu bisa semingguan lah. Penyiapan materinya. Kalau cetaknya 3 hari selesai. 3 hari. Ya, 3 hari. Misalnya itu cetak biasa kalau partner pemerintah ini cetaknya sampai berapa eksemplar nih Pak Fir? Memang bervariasi maksudnya, tergantung anggaran sih. Ada yang 500, ada yang 200 malam, ada yang 1000, ada 5000. Tergantung anggaran dan kebutuhan mereka. Kalau selama ini yang paling tinggi berapa Pak Fir? Yang pemerintah? Kalau pemerintah seperti tabloid sampai 30 ribuan. 30 ribuan. Itu selesai dalam berapa? Itu tabloid kan mesin koran Subur. Cetak malam besok langsung jadi. Oh iya. Kalau tabloid ya. Tapi kalau tabloidnya menggunakan mesin cetak yang kecil, kayak kertas tadi ya. Yang tadi kalau oplah 5 ribuan itu ya 2 harian Subur. Oh iya. Karena memang beda ya Saudara Lun, pengerjaan tadi yang kita sampaikan tabloid dengan majalah itu beda. Tabloid itu menggunakan kertas HVS. Roll kertas, dia gulungan Saudara Lun, nanti langsung terlipat nanti akan kita lihat bagaimana ada kesempatan di lain waktu kita akan lihat bagaimana kondisi suasana di ini. Jadi koran itu dari gulungan roll,
Kalau sedangkan yang majalah yang seperti kami perlihatkan tadi itu memang ada kertas khusus ya, kertas ya. kilat. Lembaran dia. Lux dia apa istilahnya? Ada kertas kilat. Kilat. Ada jenis, ada matte paper yang dot dikit dan juga ada art paper yang kilat. Nah, cuma itu tadi kalau di tabloid yang kita kerjakan di mesin saudara perlu tenaga sisip tadi. Mereka sisip lagi halamannya. Oh, iya. Itu yang kita gunakan tenaga warga sekitar. Dan perlu waktu juga ya itu. 2-3 hari. Oke, Sederalon, sudah lebih 30 menit kita bicara. Mungkin ada pesan terakhir Pak Fir demi untuk informasi bisnis percetakan umum yang boleh didengar oleh Sederalon. Ya, Sederalon mungkin perlu saya informasikan bahwa di percetakan Serambi Indonesia ini semua jenis cetakan saat ini kita sudah bisa mencetaknya dengan jumlah baik kecil maupun besar. Kita akan terima order tersebut. Dan mungkin dari sisi harga kualitas kita tidak ada beda dengan yang lainnya. Mungkin ada benefit tambahan seperti tadi kita akan membantu menggunakan media yang ada kita seperti jenisnya. Kalau Anda atau kalau pelanggan kami dari produknya UMKM, tentu kami akan bantu untuk mempromosikan produk mereka. Itulah kelebihan kita dibandingkan dengan percetakan lain, dan kami harap coba percayakan sekali kebutuhan cetakan daripada kami. Baik, oke, Sederalon, kita sudah mendengar panjang lebar. Artinya sekali lagi kita ulangi, jangan perlu ragu nih kalau mau cetak majalah, mau cetak tabloid, mau cetak kotak kue, kotak nasi, apapun itu bisa ke Harian Serambi Indonesia. Karena Serambi Indonesia bukan hanya koran. Kalau dulu ada tagline Laguna Britana. Kalau di sini Korana Dumpuna. Oke, saya Syukur Dhani Sederalon dan Pak Firdaus Darwis, manajer percetakan umum Harian Serambi Indonesia, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan podcast tema-tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.